Sumsel 24 jam hari ini. Warga Desa Batinsari, Dusun Sundahan, Kecamatan Martapura menggelar lomba 17-an. Lomba yang unik dengan melibatkan kaum bapak-bapak dan ibu-ibu ini cukup menghibur warga setempat. Beginilah kekocakan kaum bapak saat mengikuti salah satu lomba yang digelar warga Dusun Sundahan, Desa Batinsari, Kecamatan Martapura. Botol susu yang digantung menggunakan tali plastik harus disedot oleh para bapak. Susu yang habis dalam waktu paling cepat dinyatakan sebagai pemenang. Dalam perlombaan lain, para bapak ini merias wajah istrinya, lantaran mata si bapak ditutup dengan kain sehingga hasilnya bukannya cantik namun malah berantakan. Alhasil, beberapa lomba ini membuat gelak tawa warga lain yang menonton. Sejumlah perlombaan ini digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-76, meski saat ini masih dalam kondisi PPKM, namun tidak menyurutkan warga untuk memeriahkan kemerdekaan dengan perlombaan. Bagi mereka, lomba yang digelar pada Hari Kemerdekaan memiliki arti kebahagiaan bagi warga Desa Sundahan. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Pemirsa, sebanyak 9 atlet asal Lahat akan ikut berlaga mewakili Sumatera Selatan dalam Pekan Paralimpiade Nasional di Papua. Dalam ajang atlet penyandang disabilitas yang akan digelar November mendatang, diharapkan bisa mengharumkan Kabupaten Lahat di tingkat nasional. Sebanyak 11% dari total keseluruhan atlet yang mewakili Sumatera Selatan pada Pekan Paralimpiade Nasional Papua berasal dari Kabupaten Lahat. Ketua NPC Lahat Muhammad Soleh mengatakan, sebanyak 9 atlet yang turut mewakili Sumsel merupakan putra asli daerah. Para atlet ini sudah melalui beberapa tahap seleksi akan mengikuti 4 cabang olahraga seperti atletik, renang, panahan, dan tenis meja. Meski dengan segala keterbatasan, namun proses latihan dilakukan dengan penuh semangat. Untuk itulah dia berharap para atlet ini dapat membawa pulang medali emas dan mengharumkan Lahat. Selain itu, pihaknya juga berharap dukungan dari pemerintah Lahat untuk memberikan semangat para atlet Lahat di ajang nasional di Papua. Untuk Pekan Paralimpik Nasional di Papua November tahun 2021 ini, alhamdulillah atlet Vito yang dari Lahat, ada 9 atlet yang lolos. Sekarang masuk pelaga di MPC Sumsel di Wisma Atlet Jakabaring, sedang melaksanakan pembinaan di sana. Itu dari 85 atlet kontingen MPC Sumsel itu 9 atlet berasal dari Lahat dan 4 cabang olahraga yang kita ikuti dari Lahat. Yang pertama atletik, 1 orang atlet, di panahan ada 3 atlet, di renang ada 3 atlet, dan di cabang olahraga tenis meja ada 2 atlet. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Ali Nurdin memastikan semua atlet telah divaksin sebelum mengikuti Porprov di Okuraya dan PON di Papua mendatang. Vaksinasi dilakukan sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada atlet. Seluruh atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi ke-13 di Okuraya dan PON ke-16 di Papua mulai mengikuti vaksinasi yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan ini merupakan komitmen Pemkab Muba untuk memberikan ketenangan dalam berlatih dan keselamatan saat pertandingan nanti. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Ali Nurdin mengatakan atlet dan pelatih harus diberikan rasa aman dan nyaman. Untuk itulah pihaknya akan memenuhi kebutuhan atlet dan pelatih baik gaji, operasional, peralatan latihan termasuk vaksinasi. Hal ini dilakukan agar pelatih dan atlet bisa fokus berlatih dan bertanding di lapangan secara maksimal. Saya pikir ini kan semangatnya ini, simbolnya ini adalah vaksin untuk para atlet ini mempunyai banyak simbol. Pertama, motivasi adalah kepada seluruh atlet dimanapun berada, bahwa dengan semangat bertanding, patriotisme olahraga itu tetap kita harus berpola hidup bersih, dan kedua, menjaga diri supaya aman dari wabah penyakit dengan mengikuti vaksinasi. Sehingga mereka kalau bertanding di multi event seperti di Porprov, di PON, mereka aman 100% terlindungi karena sudah vaksin. Dan hari itu makanya pada hari ini 564 atlet
ofisial beserta pendamping itu divaksin untuk tahap pertama dan tahap kedua. Dan diharapkan juga atlet kita ini semuanya udah full vaccinated, sudah divaksinasi full sebelum bertanding, baik itu di PON Papua maupun di Porprov di Opuraya. Sementara itu, Ketua KONI MUBA Raplen menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi dilakukan menjelang perhelatan Porprov ke-13 yang akan dilaksanakan di Opuraya pada 21 hingga 28 November. Adapun jumlah atlet yang divaksin yaitu 146 atlet binaan KONI dan 73 atlet PPLPD binaan Dispopar. Selain itu, pihaknya juga melakukan vaksinasi kepada pelatih dan ofisial sehingga jumlah seluruhnya mencapai 564 orang. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Seorang oknum Polri berinisial BS nekat menjadi pengelola arena judi Sabung Ayam. Akibatnya BS ditangkap anggota Subdit 3 Jatandras Ditreskrimum Polda Sumsel akhir pekan kemarin. Anggota Jatandras Ditreskrimum Polda Sumsel menggerebek arena perjudian Sabung Ayam di perkebunan kelapa sawit wilayah Tutupan Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki. Dalam penggerebekan tersebut, anggota mengamankan 83 unit motor, 1 ekor ayam, uang tunai sebesar 1 juta rupiah, serta sang pengelolanya yang merupakan oknum anggota polisi. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi mengatakan, dari hasil penggerebekan anggota berhasil mengamankan 15 orang, hanya 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 1 orang oknum Polri dan 1 orang lagi sipil. Dia menjelaskan oknum polisi ini berperan sebagai pengelola arena Sabung Ayam, sedangkan 1 orang lainnya sebagai pengatur waktu pertandingan atau wasit. Dalam 1 hari, pengelola arena perjudian ini mendapatkan keuntungan 10 juta rupiah. Dalam 1 pekan, arena ini hanya buka 2 hari, yakni Rabu dan Sabtu. Terkait dengan kasus perjudian ya, yang terjadi di daerah wilayah Tutupan, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 16.00 ya. Di mana dari hasil ungkap kasus ini kita mengamankan 2 tersangka. Yang pertama atas nama Bambang Samsurijal bin Jenhus, usia 51 tahun, pekerjaan oknum anggota Polri ya. Garis bawahi bahwa ini adalah oknum anggota Polri. Yang kedua tersangka atas nama Sayuti alias Uting, usia 35 tahun. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan rekan-rekan sekalian, ada 1 uang tunai sebesar 1 juta rupiah ya, uang tunainya ada 1 juta. Kemudian 1 ekor ayam yang berhasil kita amankan, kemudian 2 buah jam dinding ya. Ini yang mengatur waktu untuk kegiatan Sabung Ayam. Kemudian yang ketiga 2 roll karet. Sebenarnya ada 3 lokasi, tetapi pada saat penangkapan hanya 2 yang dibuka ya. Tetapi dari kegiatan sehari-hari ada 3 lokasi yang digunakan atau 3 gelanggang. Kemudian 83 unit runmore roda 2 ada di sebelah rekan-rekan kalian. Sementara itu, pelaku SA mengaku hanya sebagai wasit arena dan diupah sebesar Rp200.000 dalam 1 pertandingan. Uang tersebut dikasih oleh bendahara usai pertandingan selesai. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.